deh, tapi ceritanya begini. Tujuannya gimana deh guys? Halo guys. Hai. Ngapain? Ada kelas gue. Hati-hati. Apaan nih? Apaan nih? Apaan nih? Latar belakang dan jelasnya morfologi tumbuhan di UB Forest adalah tumbuhan memiliki peran vital dalam kehidupan sebagai penyedia oksigen, sumber pangan, serta berperan penting dalam menopang suatu ekosistem. Tumbuhan memiliki bagian-bagian seperti daun, batang, akar, bunga, dan buah. Memiliki fungsi dan jenis berbeda yang dapat diidentifikasi untuk memahami karakteristik suatu tumbuhan. Mengetahui bagian tumbuhan sangat penting untuk identifikasi spesies, pelestarian, dan pemanfaatannya. Pengenalan bagian tumbuhan melalui observasi langsung dapat membantu memahami keanekaragaman hayati tumbuhan itu sendiri. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yang pertama adalah untuk mengidentifikasi bagian-bagian pada tumbuhan serta modifikasinya. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi pohon serta mengetahui tinggi pohon. Dan yang terakhir adalah mengetahui stomata pada tumbuhan. Berikutnya adalah penjelasan mengenai identifikasi tanaman yang kita temukan. Yang pertama adalah tanaman badotan. Menurut Melissa dan Bustari di tahun 2017, tanaman badotan memiliki nama ilmiah yakni Ageratum conizoides. Berikutnya adalah penjelasan mengenai identifikasi akar. Pada tanaman ini memiliki sistem akar serabut yang berbentuk benang serta tidak memiliki modifikasi akar. Berikutnya adalah identifikasi batang. Bentuk tanaman ini jelas memiliki batang, terus bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya berambut, arah tumbuhnya tegak lurus, percabangan batangnya simbodial, serta tidak memiliki modifikasi batang. Berikutnya adalah identifikasi daun. Tanaman ini memiliki daun yang lengkap, bentuk daun yang bulat tonjong, terus ujung daun yang meruncing, pangkal daun yang membulat, tulang daun menyirip, serta tepi daun yang bergerigi dan tidak memiliki modifikasi daun. Berikutnya adalah identifikasi buah, yakni tanaman ini memiliki jenis buah sejati tunggal kering, tidak berbelah, serta memiliki stomata yang dikotil. Yang terakhir adalah identifikasi bunga. Untuk tanaman ini memiliki bunga yang lengkap, memiliki letak bunga pada ujung batang, jumlah bunga yang mencukup, serta alat reproduksi pada tanaman ini sempurna. Selanjutnya ada tanaman limba dengan nama ilmiah Azadirachta indica ajas. Tanaman ini dapat diidentifikasikan berdasarkan karakteristik spesifik pada akar, batang, daun, dan bunganya. Identifikasi pada akar. Tanaman limba memiliki sistem akar tunggang yang bercabang dan tidak memiliki modifikasi akar. Lalu selanjutnya pada batang. Batang tanaman limba tergolong jelas, berbentuk bulat licin, arah tumbuh tegak lurus dengan percabangan simbodial dan tidak memiliki modifikasi batang. Selanjutnya, daun. Kelengkapan daunnya lengkap, berbentuk memanjang dengan ujung meruncing dan pangkal tumpul. Tulang daun menyirip, tepi bergerigi, daging daun tipis seperti selaput dan permukaannya licin mengkilap. Selanjutnya yaitu bunga. Kelengkapan bunganya lengkap dan tergolong bunga menjemuk. Terletak di ketiak daun, memiliki simetris radial dan alat reproduksi yang sempurna. Selanjutnya adalah tanaman paku pakis. Menurut Yala et al. 2022, nama ilmiah dari tanaman ini adalah Pteris vittata L. Nah, ditemukan 3 identifikasi, yaitu yang pertama identifikasi daun. Kelengkapan daunnya yaitu lengkap, bentuk daunnya lancet, pangkal daunnya membulat, tulang daunnya menyirip, daging daun tipis seperti selaput, permukaan daun bersisik, dan modifikasi daunnya rimpang yang pendek dan permukaannya bersisik. Menurut Yusna et al. 2016. Selanjutnya identifikasi batang. Kejelasan batangnya itu jelas, bentuk batangnya itu bulat, permukaan batangnya halus, arah tumbuh batangnya tegak lurus, percabangan batangnya monopodial, serta modifikasi batangnya yaitu tidak ada. Selanjutnya ada identifikasi akar. Nah, sistem akarnya ini akar serabut. Nah, terus untuk modifikasi akarnya
Menurut Puspitasari tahun 2020, nama spesies dari kopi Arabica sendiri itu Cafe Arabica L. Nah, identifikasi pertama yaitu akar. Sistem akar ini yaitu akar tunggang bercabang. Selanjutnya, kami mengidentifikasi batang. Kejelasan batang ini sudah pasti jelas berbatang. Bentuk batangnya menurut Siswanto dan Ratnaningsi tahun 2022 itu membulat. Permukaan batangnya yang lepas kerak, arah tumbuh batangnya yang tegak lurus, dan percabangan batangnya simpodial. Selanjutnya, identifikasi daun. Kelengkapan daunnya itu lengkap, bentuk daunnya itu jorong, ujung daunnya runcing, pangkal daunnya tumpul, tulang daunnya menyirip, tepi daun rata, daging daunnya seperti kulit, permukaan daun yang licin mengkilat. Selanjutnya itu identifikasi bunga. Kelengkapan bunga dari tanaman kopi Arabica ini itu bunganya lengkap, letak bunganya itu ada di ketiak daun, jumlah bunganya itu tunggal, alat reproduksinya bunga sempurna, simetris bunganya asimetri. Lalu selanjutnya ada identifikasi buah. Jenis buah dari kopi Arabica itu buah sejati tunggal berdaging. Selanjutnya ada identifikasi tinggi pohon. Identifikasi tinggi pohon ini menggunakan rumus yaitu C plus B, di mana C adalah hasil perkalian dari tan A dan A, yaitu A itu jarak pohon dengan pengamat dan B adalah tinggi pengamat. Ditemukan yaitu tinggi pohonnya 185 cm dengan diameter 10 cm, kerapatan tajuknya 40% yang dimana itu termasuk tajuk sedang, dan tipe tajuknya itu picturesque. Tanaman Galinsoga dengan nama ilmiah Galinsoga favivora memiliki identifikasi daun yang lengkap, bentuk daun jorong, ujung daun yang runcing, dan permukaan daun yang licin mengkilap. Identifikasi batang. Galinsoga yaitu memiliki batang yang bulat, permukaan batangnya lepas, kerak, dan arah tumbuh batangnya tanaman ini tegak lurus dan percabangan batang simpodial. Dengan identifikasi akar, Galinsoga yaitu dangkal dan agak berserat, dan identifikasi bunga yaitu bunga lengkap, bunga terletak pada bagian ujung pada batang dan memiliki bunga majemuk. Identifikasi buah yaitu memiliki buah kering, berbiji, tunggal, dan stomatanya dikotil. Nah, kesimpulan dari pelaksanaan jelajah morfologi tumbuhan yang sehubungan dengan praktikum lapangan botani atau field trip botani memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai identifikasi bagian-bagian tumbuhan serta modifikasinya. Selama praktikum, praktikan dapat mengidentifikasi berbagai bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan bunga, serta mempelajari modifikasi-modifikasi yang terjadi pada bagian-bagian tersebut untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Selain itu, praktikan dapat mengidentifikasi pohon dan menghitung tinggi pohon menggunakan klinometer. Praktikum juga mencakup identifikasi stomata pada tumbuhan yang merupakan bagian penting dalam proses transpirasi dan pertukaran gas. Ujung presentasi kami pada hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah memakan materi dengan baik, dan juga kepada asisten praktikum dengan asisten lapang yang telah membantu berjalannya field trip ini, juga kepada teman-teman D3 yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan kegiatan praktikum ini.